Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi fisika ya. Jadi materi yang berkaitan dengan fluida atau zat alir ya. Jadi fluida itu zat alir atau zat yang dapat mengalir. Kali ini yang kita pelajari adalah materi kelas 10 yaitu fluida statis. Ya, jadi masih kita batasi fluida statis yaitu fluida dalam keadaan belum mengalir. Oke, ya. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah masalah tekanan. Ya, dari SMP kalian sudah belajar tekanan ya. Jadi tekanan itu didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Nah, jadi di sini tekanan ini kita simbolkan dengan P ya, ini tekanan. Sementara F-nya itu adalah gaya ya. Ini adalah gaya. Sementara A-nya itu adalah luas penampang ya, luas penampang, luas permukaan juga boleh, permukaan. Nah, jadi di sini apa namanya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas permukaan. Nah, gaya kalau kita coba lihat ingat kembali satuannya ya. Jadi satuan gaya itu adalah Newton ya kalau dalam SI. Ini dalam Newton. Sementara kalau luas permukaan itu adalah dalam meter. Nah, sehingga nanti kalian akan punya satuan tekanan. Nah, jadi satuannya apa kira-kira ini? Nah, satuan tekanan ya, tekanan. Nah, satuan tekanan yang pertama tadi dikatakan karena P itu sama dengan F dibagi A, berarti kalian punya Newton per meter persegi. Nah, jadi Newton per meter persegi ini sering disebut sebagai Pascal. Nah, gitu ya. Nah, nanti di banyak pemakaian nanti muncul beberapa satuan yang lain, di antaranya nanti kita kenal juga ada satuan bar di antaranya ya. Jadi nanti 1 Pascal ya itu sama dengan apa namanya 1 Pascal ya. Jadi 1 Pascal itu 10 pangkat min 5 bar ya, bar. Atau ya kalau dibalik berarti 1 barnya ya, 1 bar itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal gitu ya. Nah, kemudian nanti juga ada satuan yang lain ya, ada satuan yang lain di samping ada Pascal, ada bar, nanti juga ada ATM ya. Jadi di sini 1 ATM misalnya, atmosfer. Nah, 1 ATM itu kurang lebih sama dengan 1,01 ya kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, atau bisa juga kita tuliskan sama dengan 1,01 bar ya. Karena 1 bar tadi kan 10 pangkat 5 Pascal ya. Itu ATM. Nah, kemudian nanti kalian juga ada satuan yang lain, misalkan cm Hg ya. Jadi nanti ada cm Hg. Jadi nanti 1 ATM itu juga bisa dituliskan sebagai 76 cm Hg. Hg itu raksa ya. Nah, jadi 76 cm Hg. Oke, itu beberapa satuan ya yang berkaitan dengan tekanan yang sering kita gunakan juga. Nah, jadi sekali lagi, jadi tekanan itu adalah gaya persatuan luas permukaan ya. Jadi Newton per meter persegi ya, atau disebut dengan Pascal. Oke. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Di sini ada yang disebut dengan tekanan hidrostatis ya. Apa itu tekanan hidrostatis ya? Tekanan hidrostatis ini adalah tekanan akibat kedalaman. Jadi kalau misalnya apa namanya misalnya kita punya apa namanya sebuah wadah, misalnya seperti ini ya. Ini misalnya ada wadah nih. Nah, kemudian wadah ini kita isi dengan air. Di sini misalnya air ya, ini ada air di sini. Nah, ketika kita meninjau sebuah titik, ya sebut saja di sini misalnya titik H yang apa namanya? Titik A yang kedalamannya adalah H misalnya ya. Jadi titik ini A, ini kedalamannya adalah H. Maka titik A akan mengalami tekanan hidrostatis sebesar rho GH. Nah, jadi di sini apa namanya? pH, jadi pH di sini ya kita sebut sebagai tekanan hidrostatis. Nah, jadi di sini pH itu namanya tekanan hidrostatis ya. Nah, jadi dia dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi rho itu adalah massa jenis. Ya kalau udah hafal gitu ya di SMP sudah dapat itu. Jadi rho itu adalah massa jenis cairannya. Di massa jenis. Ya.
jenis cairan, ini misalnya air ya. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi. Ini adalah percepatan gravitasi. Gravitasi. Kemudian apa? H tadi ya, ini adalah kedalaman. 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 Itu adalah H-nya. Nah, itu tekanan hidrostatis. Ya, jadi tergantung pada massa jenis cairan, percepatan gravitasi dan apa namanya? Kedalaman ya. Tergantung kedalaman juga. Nah, oke. Kalau misalkan bagaimana kalau misalnya ini ya, jadi tekanan udara luar itu kita perhitungkan. Jadi misalnya di sini ada tekanan udara luar, ya ini dilambangkan dengan P0. Maka nanti kita punya tekanan total. Nah, jadi tekanan total atau sering disebut sebagai tekanan absolut. Nah, jadi di sini ada P total ya. Jadi P total atau kadang-kadang disebut sebagai P mutlak atau absolut. Jadi absolut ya. Nah, ini adalah tekanan total antara tekanan udara luar ditambahkan dengan tekanan hidrostatika. Ya, jadi di sini P totalnya sama dengan P0. Jadi P0 tadi tekanan udara luar ya. Jadi P0 itu adalah tekanan udara luar ya. Itu adalah P0. Ya, jadi itu akan menghasilkan tekanan absolut. Oke ya, jadi saya ulangi, jadi ada yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Apa tadi tekanan hidrostatis? Itu tekanan karena ya kedalaman. Jadi sebuah titik yang ada di dalam kedalaman H, dia akan mengalami tekanan itu. Ini karena kedalaman tadi ya. Jadi karena kedalaman ya. Kedalaman. Ya, jadi sebuah titik yang berada dalam kedalaman H akan mengalami tekanan hidrostatis pH. Yang ini ya, nah, mengalami tekanan ini. Nah, kemudian kalau kita memperhitungkan tekanan udara luar, ya, maka kita akan hasilkan P total atau yang disebut dengan P absolut tadi, ya, itu P0 ditambah dengan rho H. Oke ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah titik di dalam air memiliki tekanan mutlak 2 kali tekanan udara luar, ya. Jadi di sini ceritanya sebuah titik di dalam air memiliki tekanan mutlak. Jadi tekanan mutlak itu tadi ya, tekanan absolut tadi atau P total tadi. Jadi di sini P total. 2 kali tekanan udara luar. Nah, jadi kalian bisa rumuskan berarti P totalnya. Jadi P totalnya itu sama dengan 2 kali tekanan udara luar. Bila tekanan udara luar adalah 1 bar, nah, kalian bisa ingat tadi ya. Nah, jadi tekanan udara luarnya 1 bar. Jadi P0-nya itu sama dengan 1 bar. 1 bar itu berapa Pascal sih? Nah, ingat yang tadi. 1 bar itu 10 pangkat 5 Pascal ya. Nah, jadi 10 pangkat 5 Pascal. Maka kedalaman titik tersebut adalah, nah, oke. Nah, jadi di sini kita berangkat apa namanya dari persamaan ini. Jadi kita berangkat dari sini. Nah, dari sini ya. Di sini disebutkan P total, ya, P total. Berarti kalau P total itu kan tadi P0 tekanan udara luar ditambah dengan rho G H. Nah, ini akan sama dengan 2 kali P0. Nah, jadi ini kan apa namanya tinggal menyelesaikan secara matematis saja ya. Jadi kalau kita selesaikan, nanti P0-nya pindahkan ke ruas kanan ya. Nanti kalian punya rho GH itu sama dengan 2P0 dikurangi P0 kan ya. Oke. Nah, jadi nanti rho GH-nya itu sama dengan P0. Nah, yang ditanyakan kan kedalaman. Ya, jadi kedalaman titik tersebut adalah berapa gitu ya. Jadi kedalaman. Jadi H yang ditanyakan. Jadi H sama dengan apa? Ya P0 dibagi dengan apa nih? Rho kalikan G. Gitu ya. P0-nya kan udah dapat tadi. Dia adalah 10 pangkat 5 ya, dibagi dengan rho. Nah, di sini air ya. Nah, kalian dianggap udah tahu nih. Jadi massa jenis air, rho air itu dalam S-nya adalah 1000. Jadi 1000 kg per meter kubik. Nah, ini dianggap udah tahu nih. Nah, jadi di sini 1000 ya, 1000 ya. Dikalikan dengan G. Ya meskipun G-nya tidak disebutkan juga dianggap udah tahu ya. Kalau tidak ada penyebutan apa-apa, G-nya dianggap 10 ya. Nah, jadi nanti kalian punya 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 4. Berapa nih? 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 4. Dia adalah 10 meter ya. Jadi titik itu memiliki kedalaman sebesar 10 meter ya dari permukaan air. Oke, bisa dipahami ya? Nah, jadi berangkatnya dari persamaan ini. Jadi P totalnya sama dengan 2P0 karena memang dikatakan begitu. Jadi tekanan mutlak 2 kali tekanan udara luar. Gitu ya. Oke. Nah,
Kalau ini bisa dipahami, coba kita lihat ya yang berikutnya. Ini sedikit meningkat. Nah, di sini ada contoh soal yang lain. Dikatakan untuk menentukan massa jenis zat cair dirangkai peralatan sebagai berikut. Di sini ada penghisap P dapat bergerak bebas, ya. Jadi di sini ada apa namanya katup, ya. Jadi di sini ada penghisap, yang ini maksudnya ya. Nah, ini penghisap P dapat bergerak bebas, artinya tanpa gesekan ya. Jadi tanpa gesekan, jadi gesekan diabaikan. Dengan luas penampang adalah ini. Ini luas penampangnya, ya. Jadi kita sebut saja di sini misalnya A ya, luas penampangnya. Jika tetapan pegas, nah teman pegas nih, jadi ini sudah menyangkut materi yang sebelumnya, masih ingat kan? Nah, materi elastisitas yang sebelumnya sudah dibahas ya di kelas 1 juga. Nah, ini ada konstanta atau tetapan pegas, ini K ya. Nah, gitu ya. Dan pegas tertekan sejauh. Nah, ini biasanya apa nih? Tertekan sejauh. Ini berarti delta X ya biasanya ya. Delta X. Maka besar massa jenis cairan itu adalah berapa? Nah, ini yang ditanyakan rho, gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengabaikan tekanan udara luar. Kenapa? Ya karena di sini kan ada tekanan udara luar ya. Ini berhubungan dengan tekanan udara luar. Di sini juga sama. Nah, jadi si apa namanya pegas ini kan apa namanya lubang ini ya. Jadi lubang yang juga berkaitan dengan udara. Jadi di sini juga ada tekanan ini, tekanan udara luar. Jadi yang atas ditekan dengan udara luar, di bawah juga sama. Jadi saling meniadakan ya. Oke. Nah, jadi kita bisa apa namanya abaikan tekanan udara luar di situ. Nah, oke. Nah, sekarang coba kita lihat. Si pegas itu tertekan kan akibat tekanan hidrostatis, ya kan? Nah, kan di sini ada kedalaman 1 meter. Nah, tadi kan kita sudah punya rumus. Jadi tekanan hidrostatis P itu kan sama dengan apa tadi? Rho G H. Nah, rho-nya rho cairan ya. Yang mau kita hitung, yang rho cairannya berapa. Nah, si tekanan ini itu kan menghasilkan gaya. Kalian masih ingat hubungan antara tekanan dengan gaya? Tadi kan definisi tekanan itu apa? Yaitu gaya persatuan luas kan? Nah, gitu. Sehingga nanti kalau kita kumpulkan jadi satu, persamaan jadi apa? Ya jadi F, nanti ya dibagi dengan A, itu akan sama dengan rho GH. Nah, si gaya ini yang menekan pegas. Nah, gaya ini menekan pegas. Masih ingat kan hukum Hooke? Nah, ini sana-sana ya. Jadi ini apa namanya berkaitan juga dengan materi yang sebelumnya ya, dengan elastisitas yang apa sudah dibahas di bab sebelumnya. Jadi F menurut hukum Hooke nih ya sama dengan apa? K dikalikan dengan delta X. Masih ingat nggak yang kayak ginian? Nah, ini harus ingat nih. Coba dibuka lagi kalau nggak ingat ya. Nah, jadi kalau kita jadikan satu nanti F-nya diganti. K dikalikan dengan delta X dibagi dengan A, ini akan sama dengan rho GH. Gitu ya. Nah, tadi yang mau dicari apa? Yang mau dicari kan rho-nya ya. Nah, jadi nanti rho itu sama dengan apa? K dikalikan dengan delta X, gitu kan? Dibagi dengan apa nih? Jadi G H A ya. Nah, kan gitu ya. Kan yang ditanyakan adalah rho. Oke? Tinggal masukin sekarang. Nah, K-nya berapa? K-nya tadi 100. Oke. Kemudian delta X-nya berapa? 0,4 cm ya. 0,4 cm. Nah, itu kalau dijadikan meter berapa? 4 kali 10 pangkat min 3. Betul nggak? Ya, kan cm 10 pangkat min 2. Ya, ini 0,4 ya. Oke, dibagi G. Percepatan gravitasi 10 H. Ketinggian tadi ya. Nah, ini kedalaman nih H. Nah, di sini hanya. Nah, jadi nilainya adalah 1 dikalikan luas penampang. Nah, jadi luasnya nih hanya tadi 1 cm kan ya. Nah, jadi 1 apa namanya centimeter persegi. Nah, jadi kalau jadikan meter berapa? Ya 10 pangkat min 4 ya. Nah, pangkat min 4 nih. Nah, jadi di sini nanti kita dapat rho-nya. Jadi berapa kira-kira nih rho-nya ya? Jadi nanti ini dengan ini habis, gitu ya. Jadi kemudian ini nanti naik ke atas. Jadi berapa nih? 400 ya? Sudah kelihatan kan? 400 kg per meter kubik. Ya. Oke, bisa dipahami nggak nih? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi di sini menggunakan dua konsep loh ya. Hati-hati, kita menggunakan dua konsep. Yang pertama adalah tentang tekanan hidrostatika, jadi rho GH. Kemudian tekanan itu menyebabkan gaya, ya ini ya. Nah, ini kan hubungan tekanan dengan gaya. Nah, kemudian gaya itu menekan pegas. Kita gunakan hukum Hooke. Nah, ini. Nah, kalau disatukan, nah, jadi ini tadi ya, si gaya apa, si tekanannya diganti F per A sama dengan rho GH. F-nya diganti dengan itu, K kali delta X. Jadi ini ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjutkan lagi ya yang berikutnya. Oke,
Yang berikutnya di sini ada hukum pokok hidrostatika, ya, hukum pokok hidrostatika. Nah, hukum ini mengatakan begini. Jadi, kalau pada satu tempat, ya, di situ ada zat cair misalnya gitu ya. Maka di sini tempat-tempat yang terletak pada satu bidang datar di dalam cairan itu akan mengalami tekanan yang sama. Nah, jadi di sini tulisan aja ya. Jadi di sini titik, ya. Jadi titik-titik ya, titik-titik yang terletak pada satu bidang datar. Nah, jadi di sini yang terletak pada satu bidang datar, ya, bidang datar di dalam cairan gitu ya. Cairan akan mendapatkan atau mengalami tekanan yang sama, ya. Ini sama ya, sama. Jadi titik-titik yang terletak pada satu bidang datar ya. Jadi ini kuncinya, satu bidang datar di dalam cairan akan mengalami tekanan yang sama. Nah, ini yang disebut dengan hukum pokok hidrostatika. Nah, jadi misalnya begini. Misalnya di sini disediakan pipa U ya. Ada pipa U, kemudian diisi dua cairan nih ceritanya. Ya, meskipun cairannya beda nggak masalah. Ya, tapi yang jelas dua titik ini harus ada di dalam cairan. Nah, jadi titik A dan titik B ini ada di dalam cairan dan terletak satu bidang datar kan? Nah, maka tekanan yang dialami titik A itu akan sama dengan tekanan yang dialami oleh titik B. Ya, tekanannya sama berdasarkan tadi ya, berdasarkan hukum pokok hidrostatika. Nah, tekanan titik A sama dengan tekanan titik B. Nah, titik A itu kan ditekan oleh cairan X yang ada di atasnya. Dan tekanan dari luar sebenarnya. Di sini ada P0 sebenarnya, di sini juga sama sih, ada P0 juga. Nah, jadi nanti di sini PA kita bisa tuliskan apa? Ya, di sini ada tekanan udara luar ditambah dengan rho, di sini rho cairan X ya, dikalikan dengan G kalikan HX, gitu kan? Nah, ini akan sama dengan P0 juga ditambah dengan nih rho cairan apa nih? Cairan Y ya. Nah, kalikan G kalikan HY gitu ya. Nah, di sini kita bisa coret nih. Nah, kita bisa coret karena di sini ada P0, coret ya. Berarti nanti kalian punya G-nya juga bisa ya nanti ya. Jadi di sini rho X nanti kalikan HX begitu. Ini akan sama dengan rho Y dikalikan dengan HY. Nah, jadi ini karena si G-nya nanti bisa coret juga kan setelah P0-nya dicoret, G-nya bisa dicoret ya. Nah, jadi nanti kita hasilkan ini persamaan yang terakhir. Terserah nanti yang ditanya apakah rho-nya, apakah H-nya gitu ya. Oke, itu yang disebut dengan hukum pokok hidrostatika yang menyatakan titik-titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam cairan akan mengalami tekanan yang sama. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke, kalau ini bisa dipahami, kita akan coba lihat contohnya ya, contoh soal di sini. Di sini ada tiga cairan. Jadi pipa U diisi dengan 3 buah cairan X, Y, dan Z yang tidak dapat bercampur seperti pada gambar. Bila massa jenis Y adalah 1,2 gram per cc, ya cc itu singkatan dari cm kubik. Cairan Z 1 gram per cc, maka massa jenis cairan X adalah berapa? Gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini yang jelas tadi kalau misalnya ini kita anggap titik A, kemudian ini kita anggap sebagai titik B, bukankah titik A dengan titik B ini berada di satu bidang datar? Nah, berarti keduanya akan mengalami tekanan yang sama. Jadi PA ini akan sama dengan PB. Nah, jadi tekanannya sama. Nah, ini yang dinyatakan dengan hukum pokok hidrostatika tadi. Ya, jadi tekanannya sama. Nah, sehingga apa? Nah, titik A itu kan ditekan oleh cairan X. Jadi kalian bisa rumuskan begini. Jadi rho X dikalikan G, gitu ya, dikalikan dengan HX misalnya. HX itu yang mana? Nah, yang ini. Ya, ini adalah HX-nya. Nah, gitu ya. Ini akan sama dengan tekanan yang dialami oleh titik B. Nah, titik B itu ditekan oleh dua cairan, ya kan? Oleh cairan Z, yang ini ya, yang ini, dan cairan Y yang ini, sebagian nih, yang 5 cm itu. Nah, jadi nanti di sini kita tuliskan 2, berarti rho Z dikalikan dengan G dikalikan dengan HZ. Mana HZ-nya? Ya ini, yang 10 cm ini. Ini adalah HZ-nya. Gitu ya. Kemudian ditambahkan rho apa nih? Rho Y ya. Dikalikan dengan G, dikalikan dengan
Y. Mana HY-nya? Ya ini ya 5 cm ini. Ini adalah HY-nya. Oke? Nah, karena ini bentuknya seperti itu, kita bisa apa namanya? Coret nih. Jadi G, ini ada G ya, bisa dicoret nih. Nah, kemudian kalau kita isikan ya, di sini disebutkan tadi rho Y-nya adalah ini. Ya, ini tadi rho Y ya. Nah, masa jenis cairan Y, ini rho Y-nya. Rho Y, kemudian yang ini adalah rho Z-nya ya. Ini adalah rho Z-nya. Nah, coba kalau kalian masukkan lagi ke sana ya, ke dalam persamaan, apa yang kalian dapatkan di sana ya. Rho X-nya itu yang ditanya ya. Ditanya berarti nggak ada ya. Nggak ada soal, namanya juga ditanya. Nah, kemudian rho X dikalikan HX. HX-nya tadi 8 ya, 8 cm. Sama dengan rho Z. Rho Z-nya adalah 1 ya, dikalikan HZ. HZ-nya 10 ya. Ditambah dengan rho Y. Rho Y-nya 1,2 dikalikan HY-nya adalah berapa tadi? 5 ya. Dikali 5. Oke? Jadi nanti 8 dikalikan dengan rho X. Ini akan sama dengan berapa nih? 10 ditambah dengan berapa nih? 1,2 kali 5 ya. Berarti berapa nih? 6 ya. 6. Oke? Jadi nanti rho X-nya akan sama dengan 16 dibagi dengan 8 ya. Jadi sama dengan 2 gram per cc. Oke, bisa dipahami nih? Jadi rho X-nya adalah 2 gram per cc. Ya, ini apa namanya? Aplikasi dari hukum pokok hidrostatika. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini yang berikutnya ada yang disebut dengan prinsip Pascal. Nah, apa itu prinsip Pascal? Prinsip Pascal ya, ini mengatakan bahwasanya kalau misalkan ada fluida di dalam ruangan tertutup, ketika diberi tekanan, gitu ya, maka tekanan itu akan diteruskan ya oleh fluida ke setiap bagian dengan sama besar, gitu. Jadi prinsip Pascal akan mengatakan tekanan ya, tekanan yang diberikan pada fluida ya, fluida di ruang tertutup ya, di ruang tertutup ya, akan diteruskan ke setiap bagian ya, bagian dengan sama besar. Nah, dengan sama besar ya. Jadi sekali lagi, tekanan yang diberikan pada fluida di ruang tertutup, harus tertutup nih ya, akan diteruskan ke setiap bagian dengan sama besar. Nah, jadi coba kalian lihat, di sini ada gaya, ada luas penampang. Ya, kalau ada gaya, ada apa namanya luas penampang ya, kita harus curiga itu. Jadi di sana pasti ada apa namanya tekanan ya. Jadi tadi kan kita sudah tahu, jadi tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Nah, jadi di sini ada tekanan ini. Nah, jadi di sini ada P1. Nah, tekanan ini akan diteruskan ke setiap bagian dari fluida ini ya dengan sama besar sampai kepada penampang yang kedua ini. Nah, berarti bisa kita simpulkan tekanan yang diaplikasikan pada penampang 1 sama dengan tekanan yang terjadi pada apa penghisap atau penampang 2. Nah, itu kalau kita rumuskan ya nanti F1 dibagi dengan A1 gitu ya. Itu akan sama dengan F2 dibagi dengan ini akan dibagi dengan A2. Oke, gitu ya. Nah, jadi ini apa namanya prinsip Pascal. Nah, ini sering dipakai pada dongkrak ini ya, dongkrak hidrolik itu sering menggunakan prinsip Pascal ya. Jadi apa menggunakan ya nama juga hidrolik ya, pasti menggunakan cairan dia. Ya, menggunakan cairan, ya, dongkrak itu hanya dengan apa mengaplikasikan tangan begitu dia bisa mengangkat mobil nih. Ya, karena dengan prinsip ini. Nah, itulah ya keajaiban fisika nih ya. Jadi dengan gaya yang kecil, jadi nanti kalau kita cari berapa sih F1 begitu ya. F1 kan nanti tinggal A1 dibagi dengan A2 gitu ya, dikalikan dengan F2. Nah, jadi A1 dibagi A2 ya. Di sini itu kita bisa cari apa namanya? Berapa sih F1-nya. Jadi A1-nya kan kecil, A2-nya besar. Nah, jadi nanti dengan gaya yang kecil kita bisa mengangkat beban yang besar. Oke ya. Nah, sebagai contoh nih, kita lihat. Nah, di sini ceritanya sebuah pompa hidrolik ya. Jadi di sini sebuah pompa hidrolik memiliki penghisap input dengan diameter. Nah, jadi input itu bagian kecilnya ya. Jadi di sini apa namanya di 1. Nah, jadi di sini diameter kan ya. Ini diameter di 1, ini adalah 10 mm ya, milimeter. Kemudian diameter pada bagian outputnya ini adalah 40 mm. Nah,
ini D2-nya ya. Nah, ini 40 mm gitu. Oke. Suatu gaya input ya, ini misalkan F1 akan memberikan gaya output sebesar berapa? Nah, oke, ingat gambar yang tadi ya. Nah, jadi nggak usah saya gambar lagi nih ya. Ingat yang tadi kan. Jadi nanti di sini F1 dibagi dengan A1 itu akan sama dengan F2 dibagi dengan A2. Nah, di sini itu yang apa namanya mau dicarikan F2. Nah, jadi F2 ya. Jadi outputnya. Jadi F2 sama dengan apa? Ya tinggal A2 dibagi dengan A1 dikalikan dengan F1 kan? Nah, gitu ya. Nah, A kalau dinyatakan dengan diameter itu berarti kan bentuknya pasti lingkaran ya. Luas lingkaran apa? Kalau dinyatakan dengan diameter pasti seperempat apa? Pi D kuadrat. Masih kan enggak yang kayak gini? Ya, luas lingkaran nih. Ini juga sama ya, seperempat Pi D ini 1 ya, kuadrat. Kok bisa sih seperempat Pi D? Masih kan enggak luas lingkaran nih ya? Ini menyimpang sedikit nih. Luas lingkaran ya, itu kan kalau kalian hafal kan pi r kuadrat, gitu kan? Nah, jari-jari itu kan setengah dari diameter bukan? Nah, setengah diameter kan, kuadratin aja. Jadi nanti apa nih yang dihasilkan? Ya pasti seperempat pi d kuadrat. Nah, gitu kan? Nah, ini ya. Nah, itu asal muasal seperempat pi d-nya tadi. Nah, oke. Nah, sekarang berarti kita bisa sederhanakan nih. Jadi di sini ada seperempat pi habis. Oh, ini kelupaan F1-nya mana? Nah, itu ya. Nah, berarti nanti kalau diisikan bisa dituliskan gini nih, D2 dibagi dengan D1. D2 dibagi D1 kuadrat dikalikan F1. Nah, nanti dihasilkan berapa nih? D2-nya 40. Ya, D1-nya 10. Ini satuannya nggak usah diganti ya, karena dibagi kan habis nih satuannya ya. Dikalikan dengan F1. Jadi F1-nya tadi berapa? Daya inputnya kan 50 tadi ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti kita hasilkan ini coret, gitu kan? Nah, jadi nanti 4 kuadrat berarti 4 kali 4 kan ya. Nah, jadi 16 nanti ya di sini. 16 dikalikan berapa nih? 50 ya. Berapa nih? Berapa nih? 800 ya. Oke kan 16 kali 5 itu 80 kan? 80 berarti 800 dong ya. 800 Newton. Nah, bayangin aja. Hanya dengan mengaplikasikan gaya 50 Newton, kalian bisa menghasilkan gaya 800 Newton. Nah, besar banget kan ya? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi contoh dongkrak hidrolik. Oke ya? Bisa dipahami ya? Oke, kalau ini bisa dipahami. Nah, satu lagi ya, contoh satu lagi ya. Nah, satu lagi. Di sini masih berkaitan dengan dongkrak hidrolik. Nah, sebuah dongkrak hidrolik mengandung minyak. Nah, jadi diisi minyak nih. Rho-nya 800 kg per meter kubik. Memiliki luas silinder besar dan kecil masing-masing ini. Ini luasnya ya, udah luas nih. Jadi di sini silinder yang besar nih, ya. Yang besar di sini saya sebut terserah sih, boleh A1, boleh A2 ya. Di sini misalnya yang besar saya sebut misalnya A1. Nah, di sini yang kecil ya. Nah, ini yang kecil nih. Ini A2-nya, gitu ya. Nah, masa penghisap besar, nah, ini masa penghisap yang besar tadi ya. Yang besar berarti di sini saya sebut saja di sini M1 berarti. Sedangkan masa penghisap kecil ini ya M ini. Nah, ini penghisap kecil ya, ini M2 maksudnya ya. Jadi M2. M2 sama dengan M maksudnya. Nah, oke, biar nggak salah. Nah, dongkrak dalam keadaan seimbang dengan penghisap besar berada setinggi 1 meter di atas penghisap kecil. Itu bagaimana sih sebenarnya kondisinya? Kurang lebih begini ya kondisinya. Kalau misalnya kita gambarkan kurang lebih begini. Jadi kalau misalnya di sini apa namanya ada ya diagram tadi ya apa namanya dongkrak hidrolik. Nah, jadi di sini si dongkrak besar apa namanya? Kok dongkrak besar? Apa namanya ini? Penghisap yang besar. Tadi kan masanya yang besar itu adalah apa namanya? Yang besar ya. Itu M1 kan tadi ya. Nah, ini M1 yang 50 kg tadi. Nah, ini berada di ketinggian H. Nah, ini yang kecil di sini nih. Nah, ini berada di ketinggian H. Segini nih, ini H-nya. Ya, H-nya tadi 1 meter ya. Ini H. Gitu maksudnya. Nah, ini yang M2-nya, yang kecil nih. Nah, di situ. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan masa M kecil itu atau M2 ya. M kecil itu M atau M2. Oke? Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan bahwasanya tekanan yang dialami oleh penghisap yang kecil itu kan sama aja dengan apa namanya F2 dibagi dengan A2 gitu ya. Nah, A2. Nah, ini akan sama dengan F1 dibagi dengan A1 gitu ya. Nah, kalau kita uraikan lebih lanjut, F2
itu adalah M2 dikalikan dengan G. Ya kan? Ini dari gaya berat kan? Dibagi dengan A2 sama dengan F1. Nah, F1 ini ada 2 nih. Jadi di samping ada ada massa penghisap yang besar, juga ada cairan nih, ada cairan. Nah, cairan yang ini ya. Nah, yang ketinggiannya H itu. Nah, sehingga apa? Nanti di sini ada M1 dikalikan dengan G ditambah dengan massa cairan. Ya, massa cairan. Massa cairan itu apa? Kalian masih ingat ya? Massa itu ya rho dikalikan dengan volume cairannya. Ya, ini massa nih. Dikalikan dengan G dibagi dengan A1. Ada yang bingung? Kenapa bisa massa cairan rho kalikan P? Nah, masih ingat nggak definisi massa jenis? Massa jenis itu kan rho sama dengan massa dibagi dengan volume kan? Berarti kalau dicari massa itu kan sama dengan rho dikalikan P ya. Oke, gitu kan? Nah, sehingga nanti P ini pun bisa kita uraikan nanti ya. Jadi ini pun bisa sama dengan rho dikalikan volume. Volume itu apa? Ya luas penampang. Ya, luas penampangnya berarti kan A1 ya dikalikan dengan H gitu. Ya kan? Kan luas penampang kali tinggi. Nah, jadi nanti kalau diisikan ya M2 itu berapa? M2 itu yang ditanya, M ya, kalikan 10 nih, ditanya 10 dibagi A2. Nah, A2-nya tadi berapa? Nah, A2-nya itu 10 pangkat min 2 ya. Nah, 10 pangkat min 2 sama dengan M1. M1 jadi berapa? M1-nya 50 ya. 50 kali 10 ditambah rho cairannya berapa? 800 tadi ya. 800 dikalikan P. Nah, P ini kan sama dengan apa tadi? A ya, A dikalikan dengan H. Nah, A itu kan luas penampangnya ya. Berarti ini luas penampang 1 nih. Luas penampang 1 berapa? 0,5 kan? 0,5 atau setengah ya. Nah, ini 0,5. Kemudian dikalikan dengan H, hanya 1 tadi ya. Dikalikan dengan G 10. Gitu ya. Dibagi berapa nih? Dibagi A1. A1-nya adalah 0,5. Oke, ini tinggal menyelesaikan aja nih. Nah, jadi kalau kita selesaikan nanti 10M ya, M kali 10 saya terus 10M ya, dibagi dengan 10 pangkat min 2 sama dengan 500 gitu kan? 500 ya. Ini sama dengan berapa nih? Setengah kali 10 itu 5 ya. 5 kalikan 800 berarti 4000 ya. Ya, ditambah dengan 4000 nih. Tambah 4000. Nah, dibagi setengah atau 0,5 gitu. Nah, atau nolnya ini dicoret. Ini juga bisa dicoret ya. Nah, misalnya ini. Ini kalian bisa lakukan ini. Ini kan 10. Ini coret aja nolnya. Ini coret aja nolnya gitu ya. Nah, jadi nanti kalian punya apa? M itu sama dengan ini kan 450 kali setengah. Itu kan 900 ya. Jadi 900 kali silang ya. Kali 10 pangkat min 2. Ngerti nggak nih? Nah, mudah-mudahan ngerti nih ya. Jadi M-nya berapa? 9 kilogram. Nah, jadi ternyata penghisap kecilnya cuman 9 kg. Itu sudah mampu menaikkan si penghisap yang besar setinggi 1 meter. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, untuk kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke bagian yang kedua dari fluida. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.